Para kekasih, bila saudara melihat background daripada slide yang pertama saya ini, saudara melihat ada seorang joki yang menumpangi ataupun yang menguasai seekor kuda. Ya, dia sedang menunggang kuda, saudara, dan dia bukan sembarang menunggang kuda. Dia adalah seorang yang hebat, yang bisa menguasai tenaga kuda yang besar ini, saudara. Dan dia bisa mengajaknya untuk melambung tinggi bahkan. Saudara, di sini kita melihat bahwa tidak hanya cukup si joki saja ya yang harus semangat, tetapi juga kudanya bahkan. Dia bisa memacu dan memicu kudanya untuk ikut semangat. Para kekasih, itu sebab gambar ini saya pakai menjadi ilustrasi dan background daripada tema yang akan saya sampaikan pada saat ini. Tema ini adalah kuatkan hatimu, semangatlah, ada upah bagimu. Kuatkan hatimu, semangatlah, ada upah bagimu. Katakan luar biasa. Mari saya ingin kita bersama-sama mengatakannya. Saya harus menguatkan hati saya. Sekali lagi, saya harus menguatkan hati saya. Saya harus semangat. Sekali lagi, saya harus semangat. Karena ada upah bagi saya. Sekali lagi, karena ada upah bagi saya. Yang percaya, beri kemuliaan bagi dia. Wow, hebat sekali. Saudara, kita tidak menyangka bahwa sepenggal ayat ini, sudah tentu ini bukan karangan saya, sepenggal ayat ini akan membawa kepada kita segala perkara yang istimewa di dalam hidup ini. Kita kembali dibangkitkan, kita kembali disembangati. Saudara, bila keadaan COVID-19 saat ini sudah membuat kita menjadi terbiasa tinggal di rumah, terbiasa pasif, terbiasa, aduh gak berani keluar, aduh aku gak bisa kerja, ada jalan buntu ini, aku tidak berhasil ini, aku tidak dapat duit ini. Saudara, di dalam filosofi, keadaan-keadaan ini akan membentuk satu pribadi yang sedemikian. Kenapa? Karena memang segala sesuatu yang berulang-ulang, saudara, itu akan menjadikan sesuatu kebiasaan. Dan kebiasaan itu bila dihayati, kalau cuma sekedar, aku tidak bisa keluar, aku tidak bisa cari duit, aku tidak bisa olahraga, aku tidak bisa jalan-jalan. Enteng saja, itu tidak membuat sesuatu rekaman kejiwaan di dalam hidup seseorang. Tetapi kalau itu kepikiran, aduh aku tidak bisa keluar, aku tidak bisa makan enak, aku tidak bisa jalan-jalan, aku tidak bisa merayakan ulang tahunku atau pernikahanku. Itu menjadi cacat kejiwaan. Sudah. Karena dipikirin menjadi beban psikologis. Dan itu tidak baik kan? Itu sebab saudara, memang kita ini dipaksa untuk self-isolating supaya kita ini tidak terkena virus di luar. Tetapi harus dijaga, jangan virus di dalam itu merusak. Apa dia? Kepikiran, kesusahan, takut, khawatir. Ini virus luar biasa kejamnya ketimbang COVID-19. Itu sebab Anda dan saya harus yakin tema ini, kuatkan hatiku, semangatlah, ada upah bagimu. Saudara, ini harus mendorong kita. Aku harus kuat hatinya, aku harus semangat. Aku tidak boleh merasa tertekan, aku tidak boleh merasa terkurung, aku tidak boleh merasa gagal, aku tidak boleh merasa aku tidak bisa mencapai tujuan dan cita-citaku. Gara-gara COVID-19. Saudara, besarkan hati saudara. Tuhan memberikan segala perkara yang terbaik buat kita. Masa saudara pikir di seluruh dunia 6 miliar orang lebih, saudara, ada anak-anak Tuhan sekian miliar, saudara, yang berseru kepada Tuhan, dan saudara mikir Tuhan kejam kepada 2 miliar lebih anak-anak Tuhan. Tidak kan? Tidak. Tidak mungkin Tuhan kejam kepada sekian banyak umatnya. Saudara, Tuhan mempunyai rencana. Jadi besar hati saudara. Kalau saya dan saudara tidak bisa keluar, kita tidak bisa jalan-jalan, rencana kita harus mandek, bahkan kita harus meng-cancel, kalau tidak mempospon, maka kita harus yakin.
Di atas semua keadaanku yang negatif dan defisit, Tuhan Allah Bapakku memelihara dan ada rencana yang istimewa setelah ini. Yang percaya beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Itu sebab tema yang saya angkat ini, saya mendapatkan dari sebuah ayat yang istimewa. Yang terdapat dalam 2 Tawarikh 15 ayat yang ke-7. Kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Mari kita akan membaca bersama. Siap dengan suara yang nyaring. 1, 2. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu. Jangan lemah semangatmu. Karena ada upah bagimu. Amin. Saya bertanya kepada Tuhan Allah Roh Kudus. Apa yang hamba harus sampaikan Tuhan. Ketika orang-orang sudah jemu, orang-orang sudah hampir putus asa. Angka perceraian di mana-mana melonjak tinggi di masa karantina ini. Di seluruh dunia. Biasa tidak ketemu, hanya ketemu sebentar. Ya, dan basa-basi sedikit. Bla 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 sedikit. Terus pisah sepanjang hari kerja masing-masing. Atau ada yang di rumah, ada yang di luar rumah. Malam baru ketemu. Terhindar pertengkaran, perkelahian, egoisme. Ya, terhindar KDRT. Tetapi sekarang ketemu terus. Saudara. Dan ini yang menjadi masalah sosial yang mengglobal di seluruh dunia. Saudara, dimanapun terjadi. Ketika orang harus mengarantina dirinya di dalam rumah. Karena ketemu terus sekarang. Berantemlah. Ya, itu sebab Anda dan saya harus tahu. Hanya orang-orang yang mengerti rencana Tuhan sajalah yang bisa lulus dan lolos dari masa COVID-19 ini. Kalaupun dia tidak terkena infeksi daripada virus ini, puji Tuhan. Tetapi apakah dia terinfeksi dengan virus dari iblis, dari kerajaan neraka? Apakah itu yang menginfeksi kita? Ketika tubuh kita bisa survive menghadapi virus, bakteri, dan baksil. Saudara, ini satu pertanyaan yang besar. Pertanyaan yang besar. Besar banget. Itu sebab firman yang akan saya sampaikan ini. Ayat ini harus membuat kita berubah cara berpikir. Sehingga kita bisa mengalami semuanya. Kita menerima semua keadaan ini. Dan dalam damai sejahtera. Katakan dalam damai sejahtera. Saya harus menjalani hari-hari saya. Karena saya percaya, ulangi, karena saya percaya setelah ini mujizat dan keajaiban terjadi kepada saya. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Para kekasih, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu karena ada upah bagimu. Saudara, pendek ya ayat ini. Tapi maknanya dalam dan banyak sekali. Saudara, tetapi kamu ini. Bila saudara melihat dari judul dari pasal 15 dari 2 Tawarikh. Disebutkan di sana pembaharuan oleh Raja Asa. Saudara, ini satu pembaharuan. Untuk suatu pembaharuan, saudara dibutuhkan sesuatu pengorbanan. Betul apa tidak? Lihatlah makhluk yang lemah sekali. Kupu-kupu. Bila saudara melihat dari seekor ulat yang menjijikkan. Kemudian saudara, dia bisa membuat bermetamorfosa. Dia bisa berubah menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Yang bahkan seorang pelukis pun atau anak yang pintar menggambar dan mewarnai pun gak bisa sehalus itu mewarnai sayapnya kupu-kupu. Ya, hebat. Kena hujan tidak luntur. Ya, saudara. Orang mewarnai kepalanya kena hujan luntur semua. Semua jadi hitam. Betul apa tidak? Ya, saudara. Tapi kupu-kupu tidak. Hebat kan? Itu ada satu metamorfosa, perubahan. Untuk sesuatu yang indah. Dibutuhkan pengorbanan. Jadi saudara harus anggap. Ini keadaan di mana kita tidak bisa apa-apa. Ini kita harus yakin bahwa Tuhan memelihara aku. Ketika aku disuruh tidak kerja, atau aku bekerja dari rumah, ya berapa sih efektivitasnya, efisiensinya seberapa sih,
Produktivitasnya berapa persen sih? Kalau aku tinggal di rumah bisa kerja? Bisa sama bilang tidak bisa. Tetapi produktivitasnya barangkali merosot. Para kekasih, nah jadi globalnya, secara generalnya, keadaan ini tidak membawa untung, babar blas-blaso. Ya, itu sebab Anda dan saya harus berharap dong sama Tuhan. Siapa yang mau menaruh harap kepadanya? Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri pada jantung saudara. Ya Bapa yang baik, mulai dari saat ini hamba lebih bergantung padamu. Hamba lebih percaya kepada firman-Mu. Karena setelah hamba bergantung dan percaya, Engkau melakukan mujizat di segala bidang yang hamba macet saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Beri kemuliaan bagi Dia. Para kekasih, jadi ini kesempatan bila kita nyadar. Ya, sekali lagi saya lebih suka kata nyadar daripada sadar. Bila saya nyadar, maka apa yang akan Tuhan beri kepada saya di dalam masa ini? Kalau saudara nyadar, Tuhan punya mujizat untuk mengatasi ekonomi saudara, mengatasi kesehatan saudara, mengatasi rencana dan schedule yang mandek saat ini. Dia punya kuasa untuk melakukannya. Saudara, itu sebab inilah saatnya di mana Anda dan saya memperhadapkan diri kita lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apa yang saudara mungkin belum pernah bisa lakukan di rumah, maka saudara harus mulai meminta hikmat. Apa ya Tuhan yang hamba bisa lakukan ya Tuhan? Saudara, saya juga heran ketika kami mengisolasi diri sendiri dan tidak keluar rumah. Justru saya itu sibuk banget. Justru saya itu banyak kerjaan. Saudara, ya persiapan firman, kemudian finishing touch, mengecek terakhir rekaman-rekaman khotbah saya. Baik yang 60 menit, yang 30 menit, maupun yang 3 menit atau 5 menit yang terakhir akan sedang di launch saat ini. Antara 3, 4 atau 5 menit. Ya saudara. Kemudian masih juga saya harus belajar, saya harus mengajar via online. Saudara, masih banyak. Ada orang-orang banyak pertanyaan, banyak minta dukungan doa. Wah, kerja saya banyak sekali sekarang malahan. Saudara, tetapi saya tahu, inilah saat di mana Tuhan mau mengetes dan menguji hidup saya. Apakah ini saat di mana saya malas-malasan? Saudara, tidak boleh. Saya tahu ada di luar sana ada begitu banyak orang yang susah. Orang yang tidak bisa makan. Orang yang ketakutan terbaring di rumah sakit. Yang mengharapkan bisa bernafas dengan lega. Saya tahu mereka membutuhkan doa. Mereka membutuhkan jawaban. Mungkin teks saya hanya beberapa kalimat. Tetapi itu sudah menguatkan orang. Ada begitu banyak yang saudara bisa lakukan. Lakukanlah. Bila Anda dan saya melakukannya, maka kuasa Tuhan yang luar biasa akan menjadi nyata dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Katakan saya akan mengerjakannya. Mulai besok saya akan lebih aktif untuk menyerahkan hidup saya dan berguna bagi Tuhan, bagi jiwa-jiwa yang mau beri tepuk tangan bagi Dia. Itu sebab sekali lagi, kuatkan hatimu, jangan lemah semangatmu, ada upah bagi usahamu. Ya, jadi Tuhan menilai semua kita yang hatinya kuat, semangatnya berkobar, itu sedang berusaha. Itu sedang berusaha. Saudara tahu enggak kata usaha? Ya, lihatlah perusahaan, badan usaha, CV, PT, ya, bidang usaha. Untuk apa sih? Dapat duit, dapat untung. Betul apa tidak? Kalau saudara merasa saudara sudah punya badan usaha atau perusahaan, gak dapat untung, cepat ditutup. Ya, kalau enggak bangkrut kau, cepat ganti komoditas, cepat ganti. Ya, bikin sesuatu ratifikasi pekerjaan sehingga Anda bisa berhasil dengan lebih baik. Ya saudara,
usaha itu harusnya berhasil. Ada upahnya. Terus Anda dan saya yang semangat, kuat hatinya, menggunakan saat-saat kita di karantina dan mendekam di dalam rumah kita. Saat-saat di mana kita bisa berbuat banyak buat orang lain, itu ada upahnya. Katakan, ini ada upahnya. Amin. Nah, itu sebab para kekasih, dengan pendahuluan ini saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan. Kenapa sih orang menjadi lemah semangatnya, kenapa? Dan nanti setelah itu, gimana sih saya bisa kuat semangatnya? Saya bisa kuat hatinya. Sekarang apa yang bikin hati saya lembek? Hati saya menjadi lemah, lesu, semangatnya layu. Ya, aku kok kayak begini aja ya. Sudah tidak dapat duit, sudah mengalami banyak keadaan, takut lagi deg-degan. Saudara, ayo sekarang berubah. Itu sebagian pertama, apa sih yang mematahkan semangat seseorang anak Tuhan? Ya saudara, ya ada beberapa hal yang perlu kita pelajari di sini. Mari kita akan membuka lebih dahulu dalam 1 Samuel pasal yang pertama. 1 Samuel pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18. 1 Samuel pasal 1, para kekasih, saya akan bacakan agak panjang. Tetapi saya ingin saudara juga ikut membaca di rumah ya. 1 Samuel pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18. Siap? Ini tentang Ibu Hana. Ibu Hana yang dimadu oleh suaminya. Suaminya mendapat istri yang baru. Dan dia sebagai istri yang pertama tidak punya anak. Saudara bisa tahu bagaimana wanita lebih bisa meresapi ayat-ayat ini. Perhatikan saudara, tetapi gejalanya, simptomnya, dan akibatnya orang laki ya sama nanti. Jadi ini general. Tetapi diaktingkan pemerannya perempuan. Sudah. Tetapi filosofinya semua manusia. Sama demikian. Coba kita akan baca. Ayat 15 sampai 18. Siap? 1, 2. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak ku minum. Melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila. Sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat. Dan Allah Israel akan memberikan kepadamu. Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Apa yang engkau minta daripadanya. 18. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu. Ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Dan mukanya tidak muram lagi. Amin. Wow. Saudara, sebagian besar kita sudah kenal dan kita sudah bisa sedikit mendalami apa kejadian prahara yang terjadi pada Ibu Hana. Itu sebab dalam ayat yang ke-15 ketika ayat 14 Imam Eli yang menjaga gereja ya, dan pada waktu itu tidak dilarang masuk ke gereja seperti sekarang. Ya, gereja terbuka dan dia Ibu Hana satu-satunya yang berlutut dan menangis di hadapan Tuhan tanpa kata-kata, hanya air mata dan komat kamit saja. Imam Eli yang menjaga, imam di sana melihat perempuan ini mabuk ini. Jangan-jangan ini perempuan tidak baik ini. Maka itu ditegurnya. Hei, berapa lama lagi engkau berlaku demikian sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Ini teguran dari imam, pendeta dari gereja tersebut.
Dia menjawab, bukan begitu Bapak. Aku bukan seorang perempuan dursila atau perempuan nakal. Tidak. Aku sangat bersusah hati. Apa yang membuat seseorang semangatnya luntur dan layu? Saudara, ini dia. Dia sedang mengalami sesuatu yang hebat di dalam pribadinya yang dia tidak tahan. Dan dia tahu yang bisa membuat aku bisa kembali ceria. Membuat aku bisa kembali bersuka cita. Aku bisa makan dengan enak lagi, tidur dengan enak lagi. Yang bisa membuat aku demikian hanyalah kalau aku datang ke rumah Allah. Dan aku datang menyembah kepada Tuhan. Dan mencurahkan isi hatiku kepadanya. Para kekasih, ini hal yang penting sekali. We have to learn from this woman. That many times we want to go out to find something for our enjoyment. For our recreation. So that we can be and we can feel that it is very joyful. I will be happy. If I can play like this, I can do like that. And I do something sinful ways, it's okay. Because I'm still a living man. Saudara, kita sering kali punya pikiran, mumpung aku masih hidup. Saudara, kita harus punya pikiran dan kita harus mempunyai sesuatu cara berpikir seperti ibu ini. Saya katakan ini general, laki atau perempuan. Yaitu apa? Aku mau mencurahkan hatiku kepada Tuhan. Kalau aku gini terus, bisa mati aku. Iblis bisa nimbrung, aku bunuh diri dan lain sebagainya. Nah, itu sebab para kekasih, apa tindakan yang terbaik, yang rohani, seperti Ibu Hana. Saudara, dia datang mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Saudara, di gereja itu cuma dia sendirian. Cuma dia yang datang berdoa. Ini ibaratnya kita seperti di rumah. Cuma kita aja. Cuma sendirian aja. Mungkin cuma dengan 1-2 orang keluarga saudara. Kadang-kadang saudara cuma merenung sendiri. Itu adalah hal yang baik. Ketika saya dan Anda datang mencurahkan isi hati kita kepadanya. Saudara. Dan begitu selesai dia berdoa. Dan dia berkata kepada imam. Biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu ya Bapa. Lalu keluarlah perempuan ini dari gereja. Ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Coba. Berarti sebelumnya kayak apa dia? Sebelumnya dia sudah puasa terpaksa. Dia tidak enak makan, dia tidak mau makan, dia emosional, dia marah. Dia tidak mau makan. Suaminya menghantar bagian yang terbaik buat dia ditolak. Dia tidak mau. Saudara, dia tidak bisa makan. Hatinya sakit. Saudara, ada 3 unsur yang kita baca di sini. Yang membuat lemah semangat saya. Membuat lemah semangat saudara sebagai perempuan atau sebagai laki. Sama aja. Intensitasnya dan proporsionalnya agak beda sedikit. Tetapi generally the same, similar. Ya, itu sebab 3 hal ini apa? Sangat susah hatiku. Aku cemas. Cemas dong. Suaminya menikah lagi. Punya anak banyak. Saudara. Nah, apa enggak cemas? Kemudian sakit hati. Wah, ini sudah pasti nih. Saudara. Jadi saudara mesti tahu. Contoh ini paling ekstrim deh. Ini contoh ekstrim banget. Ibu Hana ini. Jadi kalau dibanding dengan kita ini harus mengurung diri. Dibanding kita tidak bisa ini, tidak bisa itu segala macam. Ini tidak ada seberapanya saudara. Dia lebih hebat lagi. 3 unsur yang dia tidak bisa handle. Kalau dia tidak datang ke hadirat Tuhan. Dia tidak sanggup menghandlenya. Siapa sih orang yang kuat? Ya laki, ya perempuan. Gak ada. Pendeta besar ataupun jemaat yang baru sehari mengenal Kristus. Tidak ada yang kuat. Kalau dia jauh dari hadirat Tuhan. Itu sebab hanya orang yang dekat dengan hadirat Allah. Hanya orang yang sedemikianlah. Yang bisa
mengalahkan dan menaklukkan, yang bisa mengalahkan oleh such kind of person, a man or a woman that can cope himself or herself. If you cannot cope yourself, if I cannot cope myself, then I will be a liar before God. Itu artinya saya mulai menyangkal kepada Dia, saya mulai membohongi diri saya sendiri, saya mau mencari enak saya sendiri. Saya mulai menyangkali, saya mulai tidak lagi taat kepada firman. Saya harus datang pada alamat yang benar. Supaya apa? Supaya saya boleh mendapatkan kelegaan pada jiwa saya. Inilah yang membuat semua orang, tidak cuma wanita, menjadi layu semangatnya. Lemah hatinya, tidak bisa kuat, tidak bisa bertahan. Tidak bisa bertahan. Kalau iblis bisikin, ayo kamu gini aja, kamu balas aja suamimu kayak gitu. Emang kamu kurang cantik, kamu kurang cakep, balas aja. Sudah. Iblis akan beraction menggunakan saya dan Anda, saudara, pada tahap berikutnya. Itu sebab bersyukur sekali Ibu Hana, dia datang mencari hadirat Tuhan di rumah Tuhan dan dia mendapatkannya. Begitu dia selesai berdoa, begitu dia selesai mendengar janji dari hambanya, hamba Tuhan, saudara, dia pamit pulang, ya saudara. Dia keluar dari rumah Tuhan, dia kembali ke rumahnya, ketemu suaminya, dan kepada orang yang menyakiti hatinya. Dan dia mau makan, minum kembali, wajahnya menjadi sukacita kembali. Ini membuat seisi keluarganya keheran-heranan dan pucat pasi. Siapa yang menang sekarang? Yang menang adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Di dalam situasi mengurung seorang diri. Seorang yang tidak bisa menangani dirinya sendiri. Dia tahu kalau aku begini aku bisa gila. Aku harus dekat sama Tuhan. Cilaka benar ini nasihat dari iblis ini. Aku tidak mau dengar. Aku mau datang mencari hadirat Tuhan. Bila saudara bisa demikian, di dalam rumah akan menjadi tenang. Hidup saudara bersama di dalam saat ini di mana kita tidak bisa berbuat sesuatu yang lain. Dan semua harus dekat. Akan punya damai dan sejahtera dari Tuhan. Dan apa yang menjadi janji dari Allah akan digenapkan dalam hidup kita. Dan hasil yang dahsyat terjadi kepada Anda dan kepada saya. Satu, sangat susah hati berubah menjadi senang, happy. Amin. Cemas, tidak cemas lagi. Aku sudah ketemu Tuhan. Aku sudah mendapat janji dari hamba Tuhan yang mengatakan aku boleh pulang dengan damai sejahtera. Apakah aku sakit hati lagi? Tidak, aku tidak sakit. Aku heran. Keajaiban terjadi pada hati yang sudah porak-poranda ini. Tuhan mengutuhkan kembali hatiku, memoles kembali, menciptakan ulang hatiku, menjadikan hatiku menjadi baik. Tidak ada sakit hati, tidak ada lukanya. Sakit itu karena luka. Lukanya sudah tidak ada, jadi tidak sakit. Saudara yang kekasih, apa saudara dan saya sekian lama mau tetap pada 3 unsur jelek dari pekerjaan iblis? Apakah saya dan saudara mau dijajah? Satu kali engkau bukan cuma dijajah dengan 3 unsur jelek ini. Engkau akan mati. Itu sebab Anda dan saya harus keluar dari penjajahan ini. Engkau harus berani beraction. Pada saat engkau mendengar firman, engkau minta Roh Kudus mengurapi hidupmu para kekasih. Sehingga engkau mendapatkan kemenangan yang dahsyat. Ya laki, ya perempuan, ya anak muda, ya orang tua. Orang yang masih single, atau orang yang ditinggal mati oleh pasangan hidupnya, atau ditinggal pergi, atau yang masih komplit. Selama Anda dan saya memegang janji firman, semangatmu akan tetap berkobar. Hatimu tetap kuat. Dan engkau akan tinggal menunggu
upahmu. Sebab itulah usaha yang baik. Yaitu usaha yang baik satu, menguatkan hatimu. Usaha yang baik kedua, semangatilah hidupmu. Maka itu usaha pasti membawa untung. Katakan, usaha saya tersebut akan membawa untung. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Wow. Jadi semangat, harus semangat.